Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananova Rabiuliano, NIM 721141960, Matkul Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu pengantar sistem informasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem informasi. Peninjauan kembali bagaimana perangkat keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Lalu ada pula evolusi peranti keras komputer. Komputer-komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki produk penuh. Dan di pertengahan 1960-an, perusahaan ini merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Lalu, komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala lebih kecil yang pertama disebut komputer mini, yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro. Lalu saya akan menjelaskan mengenai hukum Moore. Hukum Moore adalah salah satu ukuran yang lebih baik dari pesatnya inovasi di bidang teknologi peranti keras. Lalu ada pula pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data dan operasi atas data. CPU mengendalikan seluruh komponen lainnya. Lalu, RAM bertindak sebagai kerja, sementara bagi CPU-nya. Ada pula CD-ROM dan hard disk adalah penyimpanan data secara permanen. Ada pula pengantar arsitektur komunikasi. Di pengantar sistem arsitektur komunikasi ada modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem telepon publik biasanya akan jauh lebih cepat. Kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Lalu evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud, sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Ada pula sistem pemrosesan transaksi. Sebuah modem dari sistem pemrosesan transaksi, input, transformasi, dan output dari sistem fisik suatu perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Lalu, sistem pemrosesan transaksi pada sistem fisik perusahaan. Pertama-tama, sumber daya inputnya diolah pada proses transaksinya, lalu hasilnya sebagai sumber daya output. Lalu saya akan menjelaskan mengenai model sistem pemrosesan transaksi. Di situ, 3 komponen, sumber daya fisik, transformasi, dan sumber daya fisik output diolah di dalam basis data, lalu hasilnya sebagai perangkat lunak pemrosesan data, dan hasilnya disalurkan kepada manajemen. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang serupa. Lalu, peranti lunak dalam SIM. Ada 2 komponen pada peranti lunak dalam SIM, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan suatu laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam suatu bagian program yang disiapkan sesuai jadwal tertentu. Laporan khusus yang sering dijadikan pula laporan ad hoc, dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan informasi yang diantisipasi sebelumnya. Lalu, model matematis.
Model matematis ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Model-model matematis yang menggambarkan operasi perusahaan dan ditulis menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sistem kantor visual atau virtual office system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor visual. Teknologi visual telah diterapkan dalam kantor yang membuat tugas-tugas administratif dapat dipermudah dan dilakukan dengan secara efisien. Lalu ada pula gambar model sistem informasi manajemen. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan diolah dalam basis data. Basis data tersebut memunculkan dua peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Lalu keduanya dihasilkan sebagai pihak pemecah masalah organisasi. Itulah model sistem informasi manajemen. Lalu ada pula sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer yang memecahkan masalah. Pada satu contoh, kasusnya seperti ini. DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualannya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Di situ dijelaskan, suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam keseluruhan organisasinya. Ada pula penggunaan sistem informasi. Penggunaannya adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi. Penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Ada pula manajer sebagai pengguna sistem informasi. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali oleh profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi modern. Lalu, apa yang dilakukan oleh manajer? Meskipun terdapat perbedaan yang nyata di antara tingkat manajemen dan di antara area bisnis, semua manajer melakukan peranan yang sama. Lalu, tingkat-tingkat manajemen. Yang pertama ada tingkat perencanaan strategis. Di tingkat perencanaan strategis ada presiden dan wakil presiden. Karena mengakui adanya fakta bahwa keputusan mereka seringkali akan memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Lalu tingkat kendali manajemen. Di situ terdapat direktur produk dan kepala divisi maupun manajer regional. Memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Lalu tingkat kendali operasional. Di situ ada departemen, kepala, penyelia, dan pimpinan proyek. Karena di sinilah operasi perusahaan benar-benar terjadi. Lalu fungsi-fungsi manajemen. Ada 5. Yang pertama, merencanakan apa yang akan mereka lakukan, berorganisasi untuk menjalankan rencana, mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan, mengarahkan sumber daya tersebut untuk melakukan rencana, mengendalikan sumber daya untuk tetap pada jalurnya. Lalu peranan manajerial manajemen ada 3, yaitu peranan interpersonal, informasional, dan keputusan. Lalu tahapan-tahapan pemecahan masalah, aktivitas intelijen, perencanaan, pemilihan, dan penjawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.